Wanita lumpuh seperti kamu gak pantas menjadi menantuku. Pergi kamu dari sini! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang gadis miskin yang lumpuh sejak lahir, namun tetap tegar menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran. Tak ada yang pernah menyangka bahwa ia dipinang oleh seorang pria yang tampan dari keluarga kaya raya. Di hari pernikahannya yang seharusnya bahagia, justru berubah menjadi mimpi buruk. Ketika di atas pelaminan, ibu mertuanya tega mempermalukannya di depan ratusan tamu undangan. Kata-kata kasar dilontarkan, bahkan kursi rodanya ditendang hingga membuat ia terjatuh. Suasana pernikahan yang meriah seketika menjadi tegang, penuh tangis dan keheningan yang menusuk. Namun seminggu setelah kejadian itu, sebuah rahasia besar akhirnya terungkap. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Lisa. Usianya 26 tahun, namun sejak lahir ia tak pernah bisa berjalan. Kursi roda menjadi sahabat setianya. Rambut hitamnya selalu diikat sederhana, wajahnya pucat, namun di balik semua itu, ada sorot mata yang lembut dan penuh kesabaran. Sehari-hari, Lisa tinggal bersama ibunya di rumah kecil berdinding kayu. Mereka bukan keluarga kaya, bahkan seringkali harus menahan lapar. Namun Lisa selalu tersenyum, tak pernah mengeluh meski hidupnya penuh keterbatasan. Anak-anak di kampung sering mengejeknya. Ada yang berbisik bahwa Lisa hanya akan jadi beban seumur hidup. Ada pula yang terang-terangan berkata, ia tak pantas bermimpi. Lisa hanya menunduk, menahan air mata, dan berdoa dalam hati agar Allah memberinya kekuatan. Namun di balik semua keterbatasan itu, Lisa menyimpan satu hal yang orang lain tak pernah tahu. Sebuah rahasia yang begitu besar, yang kelak akan mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya. Hari itu, angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Lisa duduk di teras rumah, memandangi jalan setapak yang sepi. Di sudut bibirnya, ada senyum tipis. Senyum yang menutupi semua luka yang ia rasakan. Ibunya datang menghampiri, meletakkan secangkir teh hangat di meja kayu kecil. Nak, sampai kapan kamu akan begini? Dunia terlalu kejam untuk gadis sepertimu. Suaranya bergetar, penuh kekhawatiran seorang ibu. Lisa menoleh, matanya berkaca-kaca. Bu, selama kita masih punya doa, aku tidak akan pernah merasa sendiri. Allah pasti punya rencana indah untukku. Kalimat itu terucap lirih, namun begitu dalam. Ibunya terdiam, hatinya bergetar mendengar keyakinan anaknya. Tak ada yang menyangka, di balik tubuh rapuh Lisa, ada jiwa yang begitu kuat. Dan tak ada yang tahu, dalam waktu dekat, hidupnya akan berubah secara drastis. Karena takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang segalanya. Hujan malam itu turun lagi, tipis seperti tirai yang menggantung di langit. Jalan desa berkilau diterpa lampu motor yang sesekali melintas. Di dalam rumah kayu itu, Lisa menutup jendela perlahan, lalu kembali ke meja kecil tempat ia menata gulungan kertas undangan yang baru selesai dicetak seorang tetangga. Ia membantu melipat, memasukkan ke amplop, dan menulis alamat dengan tulisan rapi. Pekerjaan kecil itu memberi uang untuk membeli beras dan minyak goreng. Ibunya menyalakan lampu minyak di sudut ruangan. Nyala kecilnya menambah hangat malam. Istirahat dulu nak, matamu pasti lelah, ucapnya pelan. Lisa menggeleng sambil tersenyum. Biar selesai malam ini bu, besok aku ingin ke balai desa, ada pengumuman kerja paruh waktu sebagai penjaga perpustakaan.
Aku ingin mencoba ibunya menatap anaknya dengan rasa haru yang tak pernah selesai. Di wajah Lisa ada harapan yang tak pernah padam. Menolak padam meski angin hidup sering bertiup kencang. Keesokan paginya, langit cerah. Lisa minta didorong ke balai desa oleh seorang bocah tetangga yang selalu menawarkan bantuan. Perpustakaan kecil itu sepi, namun wangi kertas yang berumur menenangkan hati. Penjaganya, seorang bapak tua yang ramah, menyambut Lisa dengan hangat. Ia butuh seseorang yang telaten menata buku, menulis daftar peminjaman, dan menjaga kebersihan rak. Lisa mengiyakan tanpa ragu. Ia senang bertemu kembali dengan ratusan dunia yang pernah menghiburnya sejak kecil, saat kursi roda mengurung langkah, tetapi buku membebaskan imajinasi. Menjelang siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Dari dalamnya turun seorang pria berjas sederhana. Wajahnya bersih, senyumnya tipis namun ramah. Ia terlihat menenteng kotak berisi buku sumbangan yang masih terbungkus plastik. Kepala desa keluar menyambut. Orang itu bernama Yuda, anak dari keluarga yang dikenal kaya di kota. Ia datang sebagai perwakilan yayasan keluarga untuk memperbaiki beberapa fasilitas desa, termasuk perpustakaan kecil yang baru Lisa jaga. Pertemuan pertama mereka tidak dramatis, tetapi justru menancap pelan di hati. Yuda melihat Lisa sedang berusaha menata buku di rak bawah. Tangannya cekatan, matanya teliti. Saat sebuah buku tebal hampir jatuh, Yuda spontan menahan dengan refleks. "Maaf, saya boleh membantu menempatkan yang di rak atas," katanya singkat. Lisa mengangguk. "Terima kasih, aku belum bisa menjangkaunya," ucapnya. Yuda tidak memandang iba. Ia memandang sama rata, seolah kursi roda bukan batas. Di mata Lisa, tatapan itu terasa seperti matahari yang menembus jendela setelah hujan panjang. Mulai hari itu, Yuda sering datang. Kadang mengantar tumpukan buku baru. Kadang duduk lama membacakan halaman demi halaman untuk anak-anak yang berkumpul. Lisa menyimak dari balik meja, tersenyum setiap kali anak-anak tertawa. Mereka berdua berbicara seperlunya, namun keheningan di antara percakapan selalu terasa nyaman. Yuda menanyakan buku favorit Lisa. Lisa menyebut kisah orang yang sabar dan menang pada waktunya. Yuda mengangguk seolah memahami sesuatu yang tidak ia ucapkan. Kabar kedekatan mereka berembus pelan di desa. Sebagian kagum, sebagian sinis, sebagian lagi mencibir bahwa semua itu hanya basa-basi seorang kaya yang sedang menjalankan program. Lisa menyikapi dengan tenang. Ia tidak berani menaruh harapan. Ia hanya menjaga rasa syukurnya. Namun takdir berjalan dengan caranya sendiri. Pada sebuah sore yang lembab, Yuda mendekat ke meja kerja Lisa dengan tatapan yang sulit ditebak. "Aku akan kembali ke kota beberapa hari. Ada urusan keluarga," ucapnya. Lisa mengangguk, menutup buku catatan. Semoga urusannya lancar. Yuda menatap lebih lama. Bolehkah aku kembali lagi dan tetap membawakan buku untuk perpustakaan ini? Lisa menahan degup yang tiba-tiba tak beraturan. Tentu, anak-anak menunggu cerita baru Yuda kembali ke kota dengan pikiran yang tidak tenang. Di rumah besar yang dingin, ibunya menyambut dengan senyum setengah. Rumah itu megah, lantainya mengilap. Lampunya berkilau, namun hawa yang melayang justru tajam. Ibu Yuda, perempuan yang terbiasa memegang kendali, mulai menanyai tentang program ke desa. Yuda menjawab apa adanya. Ia menceritakan perpustakaan, anak-anak, dan seorang penjaga yang telaten. Saat nama Lisa meluncur, alis ibunya terangkat tipis. Senyum di bibirnya berubah menjadi garis dingin. Tidak ada komentar, hanya tatapan yang menyimpan kalkulasi. Beberapa hari kemudian, Yuda kembali. Ia membawa rak baru dan karpet untuk sudut baca. Ia duduk di lantai bersama anak-anak, membacakan kisah seorang petualang yang menemukan cahaya di gua paling gelap. Lisa memperhatikan dari belakang meja, merasakan sesuatu yang hangat merayap di dadanya. Seusai kegiatan, Yuda menatapnya,
seolah ingin mengunci keberanian. Aku ingin sering ke sini. Bukan hanya karena buku. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Kalimat itu meluncur pelan namun jelas. Lisa menunduk. Henning menutup mereka beberapa saat, lalu ia menghela napas panjang. Aku tidak bisa berjalan. Hidupku sederhana. Aku bukan siapa-siapa. Yuda menjawab dengan tenang. Kamu adalah dirimu, dan itu cukup. Kabut tipis mengiringi hari-hari berikutnya. Yuda makin sering menghabiskan waktu di perpustakaan, lalu di teras rumah Lisa. Ia berbicara dengan ibu Lisa, membantu memperbaiki pintu yang reot, mencat pagar yang lapuk, membetulkan atap bocor. Tetangga mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum, ada yang menggeleng, ada yang berbisik. Lisa tetap menjaga jarak, khawatir kenyataan hidupnya akan menjadi beban. Tetapi setiap kali Yuda berpamitan, ia selalu berkata bahwa hari itu terasa terang. Suatu malam, Yuda datang bersama ayahnya. Pria separuh baya itu berwajah tegas, ucapannya tak bertele-tele, dan tatapannya hangat. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang berbau kayu tua. Ayah Yuda mengucap terima kasih karena perpustakaan desa kini hidup kembali. Ia juga menyebut bahwa Yuda tidak pernah setekun ini mengurus sesuatu. Ibunya Lisa menunduk, terharu, tidak pandai merangkai balasan. Sebelum pulang, ayah Yuda menepuk bahu anaknya, lalu menatap Lisa singkat, seperti sedang menimbang ketulusan. Malam itu, doa ibunya Lisa menjadi lebih panjang. Di dalam suaranya ada harap yang baru, namun dunia jarang dibiarkan berjalan mulus. Ketika kabar tentang niat sungguh-sungguh Yuda untuk meminang Lisa sampai ke telinga ibunya, badai pun datang. Perempuan itu marah besar. Ia menuduh Yuda terbuai rasa kasihan, menyebut Lisa hanya akan membawa malu. Yuda mencoba menenangkan, menjelaskan bahwa ia memutuskan dengan pikiran yang jernih. Ibunya menatap tajam, mengeluarkan kalimat yang menusuk. Ia ingin Yuda menikahi perempuan dari kalangan yang sejajar, menyamakan langkah, menjaga nama baik keluarga. Yuda terdiam, namun tidak mundur. Ia meminta waktu untuk membuktikan bahwa pilihan itu lahir dari hati, bukan dari iba yang rapuh. Konflik meletup di rumah besar itu. Dinding megah memantulkan suara tinggi dan pintu yang dibanting. Yuda memilih diam, menahan segala penolakan dengan napas panjang. Ia pulang ke desa untuk bertemu Lisa. Sore itu angin bergerak pelan, membawa bau tanah dan suara daun. Yuda duduk di teras, menatap Lisa dalam. Jalan di depan akan berat. Jika kamu tidak sanggup, aku akan berhenti di sini. Lisa menggigit bibir. Air matanya muncul begitu saja, bukan karena lemah, tetapi karena menyadari besarnya langkah yang sedang dipilih. Aku takut, bukan pada kekurangan di tubuhku, tetapi pada kebencian orang yang tidak mengenalku. Yuda meraih tangannya, hangat dan mantap. Aku tidak meminta kamu menjadi kuat sendirian. Izinkan aku berdiri di sampingmu. Senja menjingga. Burung-burung berputar pulang. Hari menutupnya dengan sunyi yang lembut. Di titik itu, dua jiwa rapuh memutuskan untuk berjalan bersama. Meski satu di atas kursi roda, dan satu lagi di atas kaki yang tegak. Mereka tidak tahu badai seperti apa yang menunggu. Mereka hanya tahu, setiap langkah kecil ke depan selalu lebih baik daripada mundur. Di kejauhan, desa perlahan menutup pintu dan jendela, sementara langit menurunkan bintang pertamanya. Malam menyelimuti keputusan itu dengan tenang, seolah mengerti bahwa besok adalah hari yang akan mengubah arah lebih jauh. Hari itu, matahari bersinar terik. Di halaman rumah kecil Lisa, ibu-ibu tetangga sibuk membantu menata kursi kayu, menyiapkan hidangan sederhana, dan menghias ruang tamu dengan bunga kertas. Wajah Lisa tampak gugup, namun ada senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Kursi rodanya didorong oleh sang ibu, menuju sudut ruangan yang sudah dihiasi kain putih sederhana. Hari itu adalah hari lamaran. Yuda datang bersama keluarganya, termasuk ayah dan ibunya. Mobil-mobil mewah berderet di jalan desa yang sempit, membuat banyak orang keluar rumah untuk menyaksikan.
Anak-anak kecil berlarian, menyoraki dengan rasa heran dan takjub. "Lisa dilamar orang kaya," bisik mereka sambil menutup mulut. Di ruang tamu kecil itu, suasana berubah tegang ketika Ibu Yuda melangkah masuk. Wajahnya kaku, tatapannya dingin menyapu ruangan. Tidak ada senyum, hanya pandangan penuh penilaian. Lisa menunduk sopan, mencoba tetap tenang. Sementara itu, Ayah Yuda menyambut dengan ramah, berbincang dengan Ibu Lisa tentang kehidupan di desa. Prosesi lamaran dimulai. Yuda duduk di hadapan Lisa, menatapnya penuh keyakinan. Dengan suara tegas, ia menyampaikan niatnya. "Bu, Ayah, hari ini aku ingin melamar Lisa menjadi istriku. Aku ingin membangun rumah tangga bersamanya, dengan segala keterbatasan yang ada." Sejenak, ruangan hening. Semua mata beralih ke Ibu Yuda. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum sinis. "Keterbatasan," katanya lirih, tapi cukup keras untuk semua orang dengar. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan, Yuda? Menikahi seorang gadis lumpuh miskin. Apa kamu tidak memikirkan martabat keluarga kita?" Lisa menunduk semakin dalam, hatinya terasa ditikam. Suara-suara tetangga mulai terdengar pelan, sebagian berdesis, sebagian terkejut. Yuda menggenggam tangan Lisa yang dingin. "Bu, aku mencintainya. Aku tahu apa yang aku lakukan." Wajah Ibu Yuda memerah. "Cinta tidak bisa mengisi meja makan. Cinta tidak bisa menjaga nama baik. Kamu buta, Yuda. Gadis ini, dia tidak pantas." Tangannya menunjuk tajam ke arah Lisa. Suasana jadi kacau, tamu-tamu mulai berbisik keras, beberapa bahkan mencoba menenangkan. Ayah Yuda akhirnya bersuara. Suaranya berat namun berwibawa. "Cukup. Jangan berkata begitu di depan orang banyak. Lisa gadis baik, aku bisa melihatnya." Namun istrinya tidak berhenti. "Baik tidak cukup. Kau tidak tahu apa yang akan orang-orang katakan nanti. Anak kita menikahi seorang lumpuh dari keluarga miskin. Itu memalukan." Lisa menggigit bibir, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Hatinya perih, seolah kata-kata itu merobek segala keyakinan yang ia bangun selama ini. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, namun lidahnya keluh. Di tengah keributan itu, Yuda berdiri. Tatapannya tajam, suaranya tegas. "Kalau cinta yang aku punya dianggap memalukan, biarlah aku menanggung semua malu itu. Aku tidak peduli pada pandangan orang, Bu. Aku hanya ingin bersama Lisa." Ruangan terdiam. Kata-kata Yuda bergema, membuat semua orang menoleh padanya. Lisa menatap Yuda dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka pria itu begitu teguh mempertahankannya. Namun di balik semua itu, di wajah Ibu Yuda masih tersimpan amarah yang belum padam. Ia menatap Lisa dengan pandangan penuh kebencian, seolah gadis di kursi roda itu telah mencuri sesuatu yang berharga darinya. Lamaran akhirnya diterima dengan setengah hati. Ibu Yuda tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam dengan wajah dingin. Namun dalam hatinya, ia menyimpan bara yang siap meledak di hari pernikahan nanti. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Lisa duduk di kursi rodanya, menatap bulan yang menggantung di langit. Hatinya campur aduk antara bahagia dan takut. Ia tahu badai besar menunggunya. Dan ia tidak tahu apakah dirinya sanggup menghadapi semuanya. Sementara di rumah besar, Ibu Yuda duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Tatapannya kosong, tangannya mengepal. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja," bisiknya lirih. Hari lamaran selesai, namun perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari yang dinantikan tiba. Desa yang biasanya tenang mendadak ramai oleh mobil-mobil mewah yang datang beriringan. Jalanan kecil dipenuhi warga yang penasaran, ingin menyaksikan pesta pernikahan Lisa dan Yuda. Di balai desa yang disulap menjadi gedung resepsi, dekorasi indah terpasang. Bunga putih dan hijau menggantung dari langit-langit, lampu kristal berkilauan, karpet merah terbentang di sepanjang jalan menuju pelaminan. Lisa duduk di kursi rodanya,
mengenakan gaun pengantin berwarna abu keprakan yang menjuntai anggun. Wajahnya cantik, berhias riasan sederhana namun memancarkan cahaya. Senyum gugup terlukis di bibirnya, matanya berkaca-kaca melihat orang-orang yang hadir. Di sampingnya, Yuda berdiri gagah mengenakan jas abu-abu, sorot matanya tenang namun penuh kewaspadaan. Namun di balik kemegahan pesta, ada ketegangan yang hanya dirasakan oleh beberapa orang. Ibu Yuda duduk di kursi undangan, wajahnya dingin tanpa senyum. Sejak awal ia menolak pernikahan ini, namun akhirnya ia datang, bukan untuk merestui, melainkan untuk memastikan bahwa semua orang tahu betapa ia tidak setuju. Acara dimulai. Para tamu menyaksikan akad nikah yang berlangsung dengan khidmat. Suara penghulu bergetar ketika Yuda dengan lantang mengucapkan ijab kabul dan Lisa mengusap air matanya. Tak percaya momen itu akhirnya tiba. Tepuk tangan dan doa menggema membuat suasana haru. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Ketika resepsi dimulai dan pasangan pengantin duduk di pelaminan, Ibu Yuda berdiri dari kursinya. Wajahnya merah menahan amarah. Langkahnya mantap menuju pelaminan. Tamu-tamu berbisik. Suasana tiba-tiba berubah tegang. Di depan semua orang, ia berhenti di hadapan Lisa. Tatapannya tajam. Suaranya lantang menusuk telinga. Lihatlah semua. Inikah yang disebut pengantin? Perempuan lumpuh yang tak bisa berdiri. Duduk di kursi roda seperti beban. Anak saya, pewaris keluarga besar, menikahi gadis miskin tak berdaya ini. Malu besar untuk keluarga kami. Ruangan mendadak hening. Tamu-tamu terdiam. Sebagian menutup mulut. Sebagian lagi hanya bisa menggeleng tak percaya. Yuda berdiri cepat. Mencoba menahan ibunya. Bu, cukup. Jangan permalukan Lisa di hari bahagianya. Namun ibunya menepis tangan Yuda dengan kasar. Ia mendekat. Suaranya makin keras. Kamu pikir cinta bisa menutupi aib ini? Dia bukan siapa-siapa. Gadis lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Lisa terisak. Tangannya gemetar memegang gaunnya. Ia ingin bicara, namun lidahnya keluh. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua tatapan tertuju padanya, membuat dadanya terasa sesak. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan emosi yang meledak, Ibu Yuda menendang kursi roda Lisa. Kursi itu berguncang keras, dan Lisa terjungkal ke depan, terjatuh di atas pelaminan. Tamu-tamu berteriak kaget, beberapa perempuan menutup mulut. Ada yang bahkan menjerit melihat pengantin wanita jatuh di hari pernikahannya. Lisa terbaring, gaunnya berantakan, tangannya mencoba bertahan. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Ia merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Sementara Ibu Yuda berdiri dengan dada terangkat, seolah puas telah menunjukkan kekuasaannya. Bu! Yuda berteriak. Wajahnya merah menahan amarah. Ia segera berlutut membantu Lisa bangkit. Tangannya gemetar. Para tamu mulai bersuara. Ada yang memprotes. Ada yang mencoba menenangkan suasana. Namun rasa malu sudah terlanjur menyelimuti ruangan. Di balik air matanya, Lisa hanya bisa berdoa. Ya Allah, beri aku kekuatan. Hatinya hancur, namun di dalam luka itu ada bara kecil yang masih menyala. Bara yang kelak akan menjadi api besar ketika kebenaran tentang dirinya terungkap. Hari itu berakhir dengan luka yang mendalam. Bukan hanya untuk Lisa, tetapi juga untuk semua yang menyaksikan. Mereka tak tahu apa yang terjadi di atas pelaminan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam turun dengan cepat. Lampu-lampu jalan desa yang redup tidak mampu menutup gelapnya hati Lisa. Ia duduk di kamar pengantin yang sepi. Gaun pengantinnya sudah berganti dengan daster sederhana. Matanya sembab, pipinya masih basah oleh air mata yang tak henti jatuh sejak insiden di pelaminan siang tadi. Suara musik pesta sudah lama berhenti. Tamu-tamu pulang dengan bisikan yang masih menggantung. Desa kecil itu kini penuh gosip. Di warung, di teras rumah, di jalan-jalan sempit, semua orang membicarakan kejadian memalukan di atas pelaminan.
Pengantin perempuan ditendang ibunya sendiri. Begitu kata orang-orang dengan penuh rasa ingin tahu. Lisa menunduk, memeluk kedua lututnya di kursi roda. Ia merasa hina, tak berdaya, dan malu. Kenapa ya Allah? Di hari yang seharusnya jadi hari bahagiaku, kenapa kau biarkan aku dipermalukan di depan semua orang? Suaranya lirih, pecah di tengah isak. Yuda duduk di lantai, di dekat kaki istrinya. Wajahnya kusut, matanya merah menahan amarah dan sesal. Ia menggenggam tangan Lisa erat. Aku minta maaf Lisa, aku tidak bisa menahan ibu. Aku gagal melindungimu. Lisa menoleh pelan. Matanya sayu, namun masih ada ketegaran di sana. Kamu tidak salah Yuda. Aku tahu sejak awal jalan ini tidak mudah. Aku hanya tak kuat menghadapi tatapan orang-orang. Hening menyelimuti kamar itu. Angin malam berdesir masuk lewat jendela, membawa dingin yang menusuk. Yuda mengepalkan tangan. Mulai malam ini, aku janji akan menjagamu, apapun yang terjadi. Aku tidak peduli lagi pada omongan orang, bahkan pada ibu sekalipun. Aku hanya ingin bersamamu Lisa, menutup matanya. Air mata masih jatuh. Dalam hatinya, janji itu terdengar manis, tapi juga menakutkan. Ia tahu, amarah ibu Yuda belum berhenti. Dan yang lebih menakutkan, ia sendiri tidak tahu sampai kapan dirinya bisa bertahan menghadapi semua penghinaan ini. Hari-hari setelah resepsi berjalan berat, gosip semakin menyebar. Di pasar, orang-orang berbisik ketika melihat Lisa didorong kursi rodanya. Di warung kopi, para lelaki bercanda dengan kata-kata kasar. Istri orang kaya, tapi cacat. Begitu mereka tertawa. Lisa menahan semuanya dengan diam. Namun setiap kali ia sendirian, air matanya tak bisa dibendung. Hanya doa yang ia punya, hanya Allah tempat ia mengadu. Di rumah besar keluarga Yuda, keadaan tak kalah panas. Ibu Yuda menolak mengakui Lisa sebagai menantu. Ia melarang Lisa datang ke rumah besar, bahkan melarang Yuda membawa istrinya ke acara keluarga. Aku tidak ingin orang-orang tahu bahwa menantuku adalah seorang lumpuh, katanya dengan dingin. Ayah Yuda berusaha menengahi, namun suara istrinya selalu lebih keras. Kamu terlalu lembek, anak kita sudah salah memilih dan kamu malah membiarkannya. Bentaknya suatu malam. Ayah Yuda hanya menghela napas, matanya menatap kosong, seolah pasrah pada kerasnya hati istrinya. Sementara itu, di rumah kecil peninggalan orang tua Lisa, pasangan muda itu menjalani hidup sederhana. Yuda pulang pergi bekerja di perusahaan ayahnya, sementara Lisa lebih banyak di rumah, ditemani buku-buku dan doa. Namun luka batin akibat penghinaan di hari pernikahannya masih membekas. Di malam-malam sepi, Lisa sering terbangun. Ia menatap langit-langit rumah dengan mata kosong, mengingat kembali detik ketika dirinya ditendang jatuh dari kursi roda di atas pelaminan. Rasa sakit itu lebih dalam daripada luka fisik. Ia merasa harga dirinya dirobek di depan semua orang. Namun di balik air mata itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Lisa berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan perempuan lumpuh biasa. Ia tidak tahu kapan waktunya tiba. Ia hanya tahu, Allah selalu menyimpan rahasia yang tak terduga di balik luka yang paling dalam. Pagi itu, udara desa masih berkabut. Lisa duduk di teras rumahnya, memeluk secangkir teh hangat. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, tetapi matanya menyimpan semburat keteguhan. Meski luka di hatinya belum sembuh sejak pernikahan, ia berusaha menjalani hari dengan ikhlas. Tetangga yang lewat menatap dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik pelan sambil menunjuk ke arahnya. Ada yang menunduk malu karena iba, namun tak sedikit yang tersenyum sinis. Lisa menunduk, menarik selendang ke bahunya. Aku tidak boleh goyah. Suatu hari, mereka akan berhenti memandangku dengan hina, bisiknya dalam hati. Di dalam rumah, Yuda bersiap berangkat kerja. Ia merapikan jasnya, lalu menghampiri Lisa. Aku harus ke kantor lebih awal. Hari ini ada rapat penting. Lisa mengangguk,
mencoba tersenyum. Hati-hati, jangan terlalu lelah. Yuda mengecup keningnya singkat sebelum melangkah pergi. Begitu Yuda meninggalkan rumah, Lisa masuk ke kamarnya. Ia membuka sebuah laci kayu kecil, mengeluarkan kotak berlapis kain bludru. Tangannya bergetar saat menyentuh kotak itu. Di dalamnya tersimpan beberapa dokumen lama, foto hitam putih seorang pria berwibawa, dan sebuah kalung emas dengan liontin kecil berukir huruf asing. Air matanya jatuh ketika jemarinya menyentuh foto itu. "Ayah," bisiknya lirih. Tak ada seorang pun di desa ini yang tahu siapa sebenarnya sosok di dalam foto. Seorang pria dengan jas mahal berdiri di depan sebuah gedung tinggi. Dialah kakek yang selama ini merahasiakan garis keturunan Lisa. Lisa menghela napas panjang, lalu menutup kembali kotak itu. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk mengungkap kebenaran. Namun entah kenapa, hatinya merasa rahasia itu perlahan akan terbongkar, cepat atau lambat. Sementara itu, di rumah besar kota, Ibu Yuda duduk di ruang tamu mewahnya. Di depannya, beberapa sahabatnya tengah bergosip sambil menyesap teh. "Aku masih tak percaya, menantumu gadis cacat dari desa miskin itu," kata seorang perempuan paruh baya. Ibu Yuda tersenyum tipis, namun tatapannya penuh kebencian. "Aku sendiri malu, anakku sudah dibutakan oleh rasa iba. Tapi tenang saja, aku akan pastikan pernikahan itu tidak bertahan lama." Perempuan-perempuan itu mengangguk, sebagian tertawa sinis. Namun satu di antara mereka tampak penasaran. "Tapi, aku pernah lihat wajah menantumu. Mirip sekali dengan seseorang yang pernah muncul di surat kabar beberapa tahun lalu. Kau tidak merasa begitu?" Alis Ibu Yuda berkerut. "Seseorang? Siapa maksudmu?" Sahabatnya itu mengangkat bahu. "Aku tidak terlalu ingat, tapi aku yakin pernah melihat wajah seperti itu." Mungkin keluarga besar dari kota Ibu Yuda hanya terdiam, namun dalam hatinya mulai muncul rasa tak nyaman. Ia menganggap ucapan itu hanya kebetulan, tetapi kata-kata tersebut menancap dan sulit dihapus. Hari-hari berlalu, gosip tentang Lisa masih jadi buah bibir. Namun perlahan, desas-desus lain muncul. Beberapa orang mulai heran kenapa Lisa selalu mendapat perhatian khusus dari kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat. Bahkan, ada kabar bahwa seseorang dari kota besar sering menanyakan kabar Lisa secara diam-diam. Suatu malam, Yuda pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di kursi makan, meletakkan map kerja di meja. Lisa menuangkan teh untuknya. "Hari ini sulit?" tanyanya lembut. Yuda menghela napas. Lebih dari sulit. Perusahaan keluarga sedang menghadapi masalah besar. Dan entah kenapa, aku merasa ayah menaruh harapan besar padaku untuk mengatasi ini. Sementara ibu... Ia berhenti, menunduk. Ibu tidak berhenti menekan. Ia masih ingin aku meninggalkanmu. Lisa terdiam. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air mata. "Jika suatu hari kau harus memilih, Yuda..." Belum sempat ia melanjutkan, Yuda memotong dengan suara tegas. "Tidak ada pilihan lain. Aku memilihmu." Kata-kata itu membuat dada Lisa bergetar. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu badai belum reda, bahkan justru semakin besar. Di tengah malam yang sunyi, ketika Yuda sudah terlelap, Lisa kembali membuka kotak rahasia itu. Ia menatap kalung emas yang berkilau samar dalam cahaya lampu minyak. "Rahasia ini, cepat atau lambat, akan mengubah segalanya," gumamnya pelan. Ia tidak sadar, di luar jendela ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Bayangan itu berdiri lama, menatap rumah kecil mereka dengan sorot mata penuh perhitungan. Lalu, sosok itu berbalik pergi ke dalam gelap, meninggalkan jejak tanda tanya besar. Fajar baru saja menyingsing. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Kabut tipis masih menyelimuti desa. Lisa baru saja selesai menata meja sarapan sederhana ketika pintu rumah diketuk. Ibunya membuka, tampak seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi, namun lusuh karena perjalanan jauh. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara berat.
Saya mencari Nyonya Lisa. Lisa yang masih duduk di kursi roda menoleh, jantungnya berdegup cepat. Wajah pria itu asing, namun ada sesuatu di matanya yang membuat Lisa merasa pernah melihatnya. "Saya Lisa," jawabnya pelan. Pria itu tersenyum singkat, lalu menunduk hormat. "Saya orang kepercayaan almarhum Tuan Wiratama." Nama itu membuat darah Lisa seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar, tubuhnya membeku. Tuan Wiratama, kakeknya, pengusaha besar yang dulu sengaja menjauhkan dirinya dari perebutan harta. Ibunya Lisa yang mendengar nama itu buru-buru menyuruh pria itu masuk. Mereka duduk di ruang tamu sempit. Cahaya pagi masuk lewat celah jendela kayu. Pria itu membuka tas kulit usang dan mengeluarkan amplop besar bersegel resmi. Ini adalah surat wasiat terakhir beliau. Dan di dalamnya, nama Anda tercantum sebagai ahli waris sah. Lisa menatap amplop itu dengan mata melebar. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas di ruangan sunyi. Ibunya memegang tangan Lisa erat-erat. "Nah, ini artinya..." Namun sebelum kalimat itu selesai, Lisa menggeleng cepat. "Jangan dulu, Bu. Aku belum siap. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu." Termasuk Yuda pria itu mengangguk, menghormati keputusan Lisa. "Saya hanya menjalankan amanah. Tapi ketahuilah, warisan itu bukan sekadar harta. Ada perusahaan besar yang kini menunggu kehadiran Anda. Jika saatnya tiba, semua akan tahu siapa Anda sebenarnya." Setelah pria itu pergi, Lisa termenung lama. Tangannya meremas kalung emas peninggalan kakeknya. Air matanya mengalir, bercampur antara syukur, takut, dan bingung. Apakah ini jawaban dari Allah? Apakah saatnya kebenaran itu muncul? Namun bayangan misterius itu ternyata tidak berhenti di rumah Lisa saja. Siang harinya, seorang pedagang desa yang sering mondar-mandir ke kota bercerita di warung kopi. "Aku lihat ada orang asing mampir ke rumah Lisa. Katanya bawa surat penting. Jangan-jangan ada yang disembunyikan dari kita?" Bisikan itu cepat menyebar. Tak butuh waktu lama, gosip mulai membara. Ada yang bilang Lisa sebenarnya anak orang kaya yang dibuang. Ada yang bilang ia punya harta terpendam. Ada pula yang menuduh ia memikat Yuda hanya karena ingin menyelamatkan perusahaannya. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga ibu Yuda. Ia sedang duduk di ruang tamu besar dengan segelas teh ketika seorang sahabatnya datang membawa cerita. "Aku dengar, menantumu itu bukan sekadar gadis miskin. Katanya dia punya sesuatu yang besar." Mata ibu Yuda menyipit. "Sesuatu yang besar?" "Entahlah, orang-orang di desa membicarakannya. Katanya ada yang datang membawa surat warisan." Wajah ibu Yuda berubah pucat sejenak, lalu mengeras. "Tidak mungkin," bisiknya. Namun di dalam hatinya, benih ketakutan mulai tumbuh. Bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau gadis yang ia hina dan tendang di pelaminan itu ternyata memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kursi roda? Malam itu, ketika semua orang terlelap, Lisa kembali membuka kotak rahasia. Ia menatap foto kakeknya yang gagah berdiri di depan gedung tinggi. "Kakek, apakah ini saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya?" Air matanya jatuh, bercampur dengan doa yang lirih. Ia tahu, hari-hari mendatang akan membawa badai lebih besar. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai tercium. Dan ketika terungkap, bukan hanya desa yang akan terkejut, tetapi seluruh keluarga Yuda, terutama ibu mertuanya yang begitu membencinya. Hari-hari setelah kedatangan pria asing itu berubah menjadi gelisah bagi Lisa. Desa yang dulu sudah cukup kejam dengan cibiran, kini semakin ramai dengan gosip baru. Orang-orang tidak lagi hanya menyebutnya istri lumpuh dari orang kaya, tetapi juga berbisik soal warisan besar yang katanya akan mengubah hidupnya. Di pasar, ibu-ibu berkumpul sambil menimbang sayur. Aku dengar Lisa itu sebenarnya keturunan orang kaya kota. Ah, paling juga gosip. Kalau kaya, kenapa seumur hidup tinggal di gubuk kayu? Jangan salah,
ada yang lihat orang asing datang bawa surat segel ke rumahnya. Lisa mendengar potongan-potongan percakapan itu setiap kali ia lewat, didorong oleh ibunya. Dadanya sesak, wajahnya ditundukkan. Ia ingin membantah, tetapi semakin ia diam, semakin liar pula gosip yang beredar. Sementara itu, di rumah besar, Ibu Yuda tidak bisa tidur nyenyak. Kalimat sahabatnya beberapa hari lalu terus terngiang di kepalanya. Ia duduk di kursi rotan mahal, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajahnya menegang. Tidak mungkin gadis itu punya garis keturunan yang lebih tinggi dariku. Tidak mungkin. Namun kecurigaan berubah menjadi obsesi. Ia menyuruh salah satu orang kepercayaannya untuk pergi ke desa, memata-matai rumah Lisa. Cari tahu siapa yang datang, apa yang dibawa, dan jangan kembali sebelum kau mendapatkan jawabannya. Perintahnya dengan nada dingin. Malam itu, di desa, Lisa terbangun oleh suara lirih di luar rumah. Jendela kecil berderit tertiup angin. Ia merasa ada seseorang yang mengintai. Ibunya menenangkan, mungkin hanya kucing, nak. Tapi hati Lisa bergetar. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Keesokan harinya, Yuda pulang dengan wajah kusut. Jas kerjanya kusut, matanya merah. Lisa segera bertanya, "Ada apa, Mas?" Yuda menatapnya lelah. "Ibu, beliau mulai bicara aneh. Katanya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Dia bahkan menuduhku menikahimu karena ada harta di balik semua ini." Lisa terdiam. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menggenggam tangan Yuda erat. "Aku tidak pernah berniat menyembunyikan sesuatu darimu. Tapi ada hal yang belum siap aku ceritakan." Yuda menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Lisa, aku mencintaimu apa adanya. Tidak peduli ada harta atau tidak. Tapi kalau memang ada sesuatu, aku ingin tahu darimu, bukan dari orang lain." Air mata Lisa jatuh. Ia ingin mengungkapkan semuanya, tentang kakeknya, tentang surat wasiat, tentang warisan besar yang ada di tangannya. Namun lidahnya keluh. Ia takut, bukan pada Yuda, tetapi pada badai yang akan semakin besar ketika semua orang tahu. Sementara itu, orang suruhan Ibu Yuda kembali dengan kabar. Ia menceritakan soal pria asing yang datang membawa amplop segel resmi, menyebut nama besar Wiratama, dan menyatakan bahwa Lisa adalah ahli waris. Ibu Yuda terperanjat. Wajahnya pucat, jari-jarinya gemetar. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengar tentang Tuan Wiratama, seorang pengusaha besar yang memiliki jaringan perusahaan di banyak kota. Jadi benar, Lisa bukan gadis sembarangan. Bisiknya, suara bergetar di antara rasa kaget dan marah. Namun alih-alih merasa lega karena menantunya ternyata pewaris kaya raya, hatinya justru diliputi penyesalan bercampur ketakutan. Semua orang akan tahu, gadis yang ia hina habis-habisan di pelaminan justru jauh lebih tinggi derajatnya darinya. Malam itu, Ibu Yuda duduk sendirian di kamarnya yang luas. Lampu temaram menyinari wajahnya yang muram. Ia teringat bagaimana ia menendang kursi roda Lisa di depan ratusan tamu. Kata-katanya yang kasar, tatapan bencinya, semua kembali menghantui. "Ya Allah." Suaranya lirih, tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya, perempuan yang keras hati itu merasakan goresan penyesalan. Namun di balik penyesalan itu, ada rasa takut yang lebih besar. Bagaimana jika rahasia itu benar-benar terungkap? Bagaimana jika semua orang tahu bahwa dialah yang telah menghinakan seorang pewaris besar? Di rumah kecilnya, Lisa juga tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi rodanya, menatap kalung emas peninggalan kakeknya yang berkilau dalam redup lampu. Ia tahu waktunya semakin dekat. Rahasia yang ia simpan sejak lama mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan ketika kebenaran itu benar-benar muncul ke permukaan, bukan hanya Ibu Yuda yang akan terkejut, tetapi seluruh desa, bahkan dunia bisnis besar di kota. Matahari siang menyengat, pasar desa penuh hiruk-pikuk. Namun bukan sayur atau beras yang jadi topik utama hari itu, melainkan Lisa.
Suara-suara berbisik kini sudah berubah menjadi percakapan terbuka. Aku dengar Lisa itu cucu seorang konglomerat kota. Ah, kau bercanda. Dia lumpuh sejak lahir. Bagaimana bisa jadi pewaris? Justru karena itu, katanya keluarganya menyembunyikan dia supaya jauh dari rebutan harta. Kalimat-kalimat itu menyebar cepat, seperti api yang menjilat kering. Bahkan anak-anak kecil ikut menyanyikan ejekan baru. Pengantin kursi roda, pewaris kota, mereka tertawa sambil berlari, membuat Lisa hanya bisa menunduk ketika mendengarnya dari dalam rumah. Di teras rumah kayu itu, Lisa memeluk lutut sambil menangis. Ibunya mengusap pundaknya dengan lembut. Sabar, nak. Cepat atau lambat, kebenaran akan menampakkan dirinya. Lisa menggeleng lemah. Aku takut, Bu. Jika semua tahu, aku akan kehilangan Yuda. Ibu mertua sudah begitu membenciku. Bagaimana bila kebenaran ini membuatnya lebih benci? Namun di sisi lain desa, ada orang-orang yang justru mulai menghormati Lisa. Kepala desa mendatangi rumahnya, membawa salam hangat. Nah, Lisa, jangan pedulikan gosip. Aku tahu kau bukan orang sembarangan. Bahkan ada kabar dari kota, perusahaan besar mencari ahli waris sah yang hilang. Aku rasa itu tentangmu. Lisa terdiam, hatinya semakin bergetar. Rahasia yang ia simpan mulai sulit ditutupi. Sementara itu di rumah besar, Ibu Yuda semakin gelisah. Kabar gosip sudah sampai ke telinganya. Di pertemuan arisan, sahabat-sahabatnya kini bukan lagi menertawakan, tapi mulai memandang rendah dirinya. Jadi, benar menantumu itu pewaris. Kenapa kau dulu mempermalukannya di depan semua orang? Pertanyaan itu membuat wajahnya merah padam. Ia tak bisa menjawab, hanya tersenyum kaku menahan malu. Malamnya, ia berhadapan dengan Yuda di ruang tamu. Yuda, aku harus tahu kebenaran. Siapa sebenarnya istrimu itu? Apa benar dia punya hubungan dengan keluarga Wiratama? Yuda menatap ibunya dengan dingin. Kalaupun benar, apakah itu akan mengubah caramu memperlakukannya? Apa kau akan berhenti menghina? Ibu Yuda terdiam. Dadanya bergetar, suaranya melemah. Aku hanya ingin memastikan. Namun Yuda menutup percakapan itu dengan singkat. Aku mencintai Lisa, Bu. Tidak peduli siapapun dia. Dan kau harus belajar menerimanya. Ucapan itu menusuk hati sang ibu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan wibawa di depan anaknya. Di rumah kecilnya, Lisa kembali membuka kotak berisi foto kakeknya, Tuan Wiratama. Ia memandangi wajah tegas pria itu. Air matanya jatuh. Kakek, aku tidak sanggup terus sembunyi. Tapi aku juga belum siap malam itu. Suara kendaraan asing berhenti di depan rumah Lisa. Dari jendela, ia melihat 2 mobil hitam mewah. Lampu depan menyinari jalan sempit, membuat suasana mencekam. Pintu mobil terbuka, keluar beberapa pria berjas rapi. Salah satunya menenteng map tebal dengan logo perusahaan besar. Ibunya berlari masuk ke kamar. Nak, sepertinya tamu dari kota datang. Mereka mencari kamu. Lisa tertegun. Jantungnya berdetak semakin cepat. Rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat kini berada di ambang pintu. Dunia luar yang selama ini menjauh, kini datang menjemputnya. Dan ia tahu, sejak malam itu tidak ada jalan untuk kembali. Suasana malam itu menegang. Lampu jalan desa yang redup tidak cukup menenangkan hati Lisa. Di depan rumahnya, 2 mobil hitam mewah berhenti. Dari dalamnya turun pria-pria berjas rapi, wajah mereka serius, langkahnya mantap. Pintu rumah terbuka. Ibunya Lisa dengan gugup mempersilakan mereka masuk. Lantai kayu berderit di bawah sepatu mahal mereka. Aroma parfum kota bercampur dengan wangi minyak tanah dari lampu di sudut ruangan. Seorang pria berusia 50-an maju paling depan. Rambutnya sudah memutih sebagian, tetapi sorot matanya tajam. Ia membuka map hitam dan meletakkannya di meja kecil. Selamat malam, kami datang mewakili keluarga besar almarhum Tuan Wiratama. Lisa langsung tercekat. Nama itu kembali menusuk jantungnya.
Tangannya gemetar memegang roda kursinya. Yuda yang baru pulang dari kantor terkejut melihat pemandangan itu. Ia langsung berdiri di samping Lisa, melindunginya dengan tatapan waspada. Pria itu membuka map, memperlihatkan dokumen bersegel. Ini adalah surat wasiat resmi yang telah dibacakan di pengadilan kota. Dalam surat ini tercantum jelas bahwa Nyonya Lisa adalah ahli waris sah. Dari mendiang ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detik jam tua di dinding. Yuda menoleh cepat pada Lisa, matanya melebar. "Lisa, apa maksud semua ini?" Lisa menunduk, air matanya jatuh. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku memang cucu Tuan Wiratama. Sejak kecil, ibu menyembunyikan identitasku agar aku terhindar dari perebutan harta keluarga." Yuda terdiam, dadanya naik turun cepat. Campuran kaget, bangga, dan bingung memenuhi wajahnya. Ia menggenggam tangan Lisa erat, seakan takut kehilangan. Pria itu melanjutkan, "Kami sudah mencari Nyonya Lisa bertahun-tahun. Dan kini saatnya Anda mengambil alih hak yang memang menjadi milik Anda." Perusahaan menunggu keputusan Anda. Air mata Lisa semakin deras. Hatinya berkecamuk. Ia tidak pernah menginginkan semua ini terjadi secepat ini. Namun ia tahu, takdir sedang menuntunnya ke jalan yang selama ini ia hindari. Tak lama kemudian, pintu rumah kembali terbuka dengan kasar. Ibu Yuda masuk bersama dua sahabatnya. Rupanya kabar kedatangan mobil-mobil mewah itu sudah menyebar cepat di desa. Tatapannya langsung menusuk Lisa. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Jadi, benar?" Suaranya parau. "Kamu pewaris keluarga Wiratama?" Lisa mengangkat wajahnya perlahan. Meski air matanya masih mengalir, sorot matanya kini lebih tajam, lebih kuat. "Ya Bu, saya bukan gadis lumpuh biasa yang ibu hina di pelaminan. Saya cucu Tuan Wiratama. Dan saya ahli waris sah dari kerajaan bisnisnya." Seketika, suasana rumah kecil itu berubah. Para tamu desa yang ikut berkerumun di luar jendela saling berbisik, terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Wajah Ibu Yuda pucat pasi. Kakinya goyah, tangannya mencari pegangan. Ia teringat kembali momen di pelaminan, saat ia menendang kursi roda Lisa hingga terjungkal. Kini, kata-katanya sendiri seakan menjadi cambuk yang menghantam balik dirinya. "Ya Allah," hanya itu yang keluar dari bibirnya, berulang-ulang. Yuda meraih bahu Lisa, menatap ibunya dengan mata merah. "Ibu, menantumu yang kau hina habis-habisan, justru jauh lebih terhormat daripada siapapun yang pernah kau banggakan." Ibu Yuda terisak, wajahnya hancur dilanda penyesalan. Air mata mengalir deras, menetes di lantai rumah sederhana itu. Dan di malam itu, rahasia yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Dunia Lisa berubah sekejap. Dari seorang gadis lumpuh miskin yang dipermalukan, kini ia berdiri sebagai pewaris sah keluarga besar yang pernah menghilang. Namun bagi Lisa, identitas itu bukan sekadar kebanggaan. Ia tahu, ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Karena kekayaan dan kehormatan tidak hanya membawa hormat, tetapi juga iri, benci, dan cobaan yang lebih berat. Malam itu desa tidak tidur. Kabar bahwa Lisa ternyata cucu mendiang Tuan Wiratama menyebar seperti api yang tak bisa dipadamkan. Dari warung kopi sampai gang sempit, semua orang sibuk membicarakannya. Jadi benar, Lisa itu pewaris kaya raya? Dulu dia dihina, ditertawakan. Sekarang, semua orang bakal tunduk padanya. Aku masih tak percaya, bagaimana bisa gadis lumpuh dari desa kecil ini ternyata darah keluarga besar kota? Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Lisa sendiri. Ia mendengar dari balik jendela, tubuhnya bergetar. Bukan bahagia yang ia rasa, melainkan campuran cemas dan takut. Ia menunduk, memegang kalung emas pemberian kakeknya erat-erat. Apakah ini benar jalan yang kau pilihkan, ya Allah? Aku tidak pernah meminta kehormatan. Aku hanya ingin hidup sederhana bersama suamiku. Sementara itu, di rumah besar kota, Ibu Yuda tak bisa berhenti menangis.
Ia duduk di kursi empuknya. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Ingatannya terus kembali ke hari pernikahan saat dirinya berteriak-teriak di depan tamu undangan, menghina Lisa, menendang kursi rodanya hingga terjungkal. Setiap detik kejadian itu kini terasa seperti belati yang menusuk balik ke dadanya. Astagfirullah, apa yang sudah kulakukan? Bisiknya dengan suara bergetar. Ayah Yuda masuk ke ruangan, menatap istrinya yang luluh lantak. Aku sudah mengingatkanmu, katanya lirih. Tapi egomu terlalu tinggi. Kini, siapa yang akan menanggung malu? Bukan hanya kau, tapi kita semua. Ibu Yuda mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras. Aku malu, aku benar-benar malu. Aku ingin meminta maaf, tapi apakah Lisa mau memaafkanku setelah semua yang kulakukan padanya? Di desa, pagi itu Lisa keluar ke teras rumah. Para tetangga yang dulu mencibir kini tiba-tiba berubah sikap. Mereka menyapanya dengan ramah, bahkan ada yang membawa buah dan kue sebagai tanda hormat. Maafkan kami dulu sering mengejek Bu Lisa, kata seorang ibu dengan wajah tertunduk. Lisa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak membalas dengan kemarahan, hanya dengan senyum kecil. Saya tidak menyimpan dendam. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung menitikkan air mata. Namun di balik keramahan itu, Lisa tahu ada tatapan lain yang penuh iri dan dengki. Tidak semua orang senang melihat dirinya naik derajat begitu cepat. Ia bisa merasakan desas-desus lain tentang bagaimana orang mulai menghitung-hitung berapa besar harta yang kini ada di tangannya. Di malam hari, Yuda memeluk Lisa erat di ruang tamu kecil. Aku bangga padamu, tapi aku juga khawatir. Kekayaan dan kehormatan ini bisa jadi ujian berat. Lisa menunduk, wajahnya lelah. Aku hanya ingin menjadi istrimu, Yuda. Aku tidak ingin menjadi pewaris yang dipuja-puja. Yuda mengusap air matanya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Namun belum sempat Lisa merasa tenang. Pintu rumah diketuk keras. Suara yang tak asing terdengar dari luar. Lisa, buka pintu. Aku ingin bicara. Itu suara Ibu Yuda. Lisa terdiam, tubuhnya bergetar. Ibunya memandang dengan cemas. Yuda menggenggam tangan Lisa, mencoba memberi keberanian. Kau tidak sendirian. Aku ada di sini. Pintu perlahan dibuka. Di hadapan mereka berdiri Ibu Yuda. Wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar. Ia menatap Lisa lama, lalu jatuh berlutut di lantai tanah yang dingin. Maafkan aku, Lisa. Suaranya parau, penuh penyesalan. Aku telah menghina, menendang, dan mempermalukanmu. Aku berdosa padamu. Maafkan aku. Suasana rumah mendadak hening. Para tetangga yang mengintip dari jauh terperangah. Seorang wanita kaya, angkuh, kini berlutut di hadapan menantunya, yang dulu ia hina habis-habisan. Lisa terisak. Air matanya jatuh deras, bukan karena dendam, tapi karena hatinya yang terlalu lembut untuk melihat seseorang merendahkan diri sedemikian rupa. Malam itu menjadi saksi bahwa penyesalan paling dalam akhirnya datang, meski terlambat. Dan sejak saat itu, tidak ada yang sama lagi. Rumah kayu sederhana itu, malam itu dipenuhi keheningan yang berat. Ibu Yuda masih berlutut di depan Lisa, air matanya jatuh membasahi lantai tanah. Wajah angkuhnya yang dulu selalu meninggi kini runtuh, berubah menjadi sosok rapuh yang penuh penyesalan. Lisa, aku tahu aku salah. Aku sudah merendahkanmu, mempermalukanmu di depan semua orang. Aku tak pantas jadi mertuamu. Suaranya bergetar. Tapi aku mohon, maafkan aku, meski hanya sekali ini saja. Lisa menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Ia teringat jelas hinaan di pelaminan, tatapan tajam, tendangan yang membuatnya terjatuh. Luka itu masih segar, seolah baru saja terjadi. Hatinya ingin berteriak, ingin membalas semua sakit itu dengan kata-kata yang setimpal. Namun di sisi lain, ia mendengar bisikan halus di dalam hatinya. Maafkanlah, meski kau disakiti.
karena Allah melihat setiap air matamu Yuda berdiri di samping Lisa, menatap ibunya dengan mata merah. Bu, penyesalanmu tidak akan menghapus luka yang sudah terjadi. Tapi aku tahu Lisa, hatinya terlalu lembut untuk menyimpan dendam. Lisa mengusap air matanya, lalu berkata pelan, Bu, aku tidak pernah minta dihormati, apalagi dimuliakan. Aku hanya ingin diterima sebagai istri anakmu. Tidak lebih, Ibu Yuda semakin terisak, suaranya pecah. Aku terlalu buta oleh gengsi. Aku takut orang menertawakan keluarga kita. Aku tak pernah melihat hatimu, Lisa. Aku hanya melihat kursi roda yang kau duduki, Lisa, menarik napas panjang, lalu meraih tangan mertuanya yang gemetar. Aku memaafkanmu, Bu, tapi luka ini butuh waktu untuk sembuh. Kata-kata itu membuat semua orang yang mendengar menitikkan air mata. Tetangga yang mengintip dari jendela langsung menutup mulutnya. Tak menyangka Lisa begitu berhati besar. Namun di balik adegan haru itu, Lisa menyimpan beban berat. Karena sejak identitasnya terbongkar, dunia luar mulai bergerak mendekat. Surat-surat resmi datang, panggilan dari pengacara, bahkan undangan dari perusahaan keluarga yang menuntut dirinya hadir untuk mengambil alih. Keesokan harinya, dua pria berjas kembali datang. Mereka duduk dengan sopan di ruang tamu kecil. Nyonya Lisa, waktu tidak bisa ditunda lagi. Dewan direksi menunggu kehadiran Anda. Tanpa Anda, perusahaan akan goyah, Lisa menggigit bibir. Matanya mencari Yuda, penuh kebingungan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin hidup tenang di desa ini. Yuda menggenggam tangannya. Lisa, mungkin ini takdir yang Allah beri. Kau tidak bisa terus bersembunyi. Dunia sudah menunggu air mata Lisa jatuh. Ia terjebak dalam persimpangan yang sulit. Jika ia menerima, kehidupannya akan berubah selamanya. Namun jika menolak, ia takut mengecewakan amanah kakeknya. Di malam itu, ia berdoa lama sekali. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur oleh dunia yang bukan aku cari. Jika memang ini jalan yang kau pilihkan, bimbing aku agar tetap rendah hati. Sementara jauh di rumah besarnya, Ibu Yuda duduk sendirian, menatap kosong ke jendela. Bayangan wajah Lisa terus menghantui. Ia sadar, anak yang ia hina habis-habisan bukan hanya seorang menantu, tapi sosok yang akan mengubah hidup semua orang di sekelilingnya. Pagi itu desa terasa berbeda. Udara masih sama, angin masih berhembus di sela pohon. Tetapi rumah kecil Lisa dipenuhi ketegangan. Dua mobil hitam kembali terparkir di depan, menunggu. Kali ini bukan sekadar membawa kabar, melainkan menjemput Lisa secara resmi ke kota. Lisa duduk di kursi rodanya. Tangannya gemetar memegang selendang tipis. Yuda berdiri di sampingnya, merapikan jas abu-abu yang ia kenakan. Kita harus berangkat, sayang, ucapnya lembut. Lisa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Yuda. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana. Yuda berlutut di depannya, menatap mata istrinya dengan penuh keyakinan. Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini bersamamu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Perjalanan panjang dimulai. Mobil melewati jalan-jalan desa yang berdebu, lalu masuk ke jalan raya besar menuju kota. Dari jendela, Lisa melihat sawah, rumah-rumah kayu, lalu berganti dengan gedung-gedung tinggi yang berkilau di bawah matahari. Hatinya berdebar. Dunia yang dulu jauh kini ada di depan matanya. Mereka tiba di sebuah gedung pencakar langit megah dengan logo emas bertuliskan Wiratama Group. Pintu kaca berputar terbuka, dan seketika dunia berubah. Puluhan karyawan berseragam rapi berdiri berjajar, menundukkan kepala memberi salam. Selamat datang, Nyonya Lisa. Lisa terperanjat. Ia merasa asing, seolah masuk ke mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Kursi rodanya didorong perlahan menuju ruang rapat utama di lantai paling atas. Ruangan itu luas, dindingnya dari kaca bening yang memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Di dalam, duduklah para dewan direksi,
Wajah-wajah serius, jas mahal, dan tatapan tajam yang penuh perhitungan. Mereka semua berdiri ketika Lisa masuk. Seorang pria tua berkacamata yang duduk di kursi utama membuka rapat dengan suara berat. Hadirin sekalian, inilah cucu sah almarhum Tuan Wiratama. Pewaris yang selama ini kita cari bisik-bisik terdengar di ruangan itu. Beberapa tampak terkejut, beberapa lainnya menatap Lisa dengan curiga. Lisa menunduk, hatinya berdebar kencang. Saya hanyalah seorang wanita biasa. Saya tidak pernah belajar memimpin perusahaan sebesar ini. Pria tua itu tersenyum tipis. Kau tidak perlu cemas. Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah pemimpin. Kakekmu sudah menyiapkan segalanya. Yang kami butuhkan hanyalah pengakuanmu sebagai ahli waris sah. Lisa menatap Yuda. Air matanya jatuh. Ia berbisik pelan, hanya didengar suaminya. Aku ingin hidup sederhana, Yuda. Tapi sekarang, aku tidak bisa lari lagi. Yuda menggenggam tangannya, menyalurkan kekuatan. Kamu bisa. Allah sudah menyiapkan jalan ini untukmu. Di luar ruangan, tanpa sepengetahuan Lisa, Ibu Yuda juga hadir. Ia diam-diam mengikuti perjalanan ini, berdiri di balik pintu kaca, menyaksikan segalanya. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh ketika ia mendengar nama Lisa disebut sebagai pewaris sah. Ya Allah, anak yang kuhina, yang kuanggap aib, ternyata berdiri di puncak kehormatan ini, bisiknya lirih. Rapat besar itu berakhir dengan pengumuman resmi. Lisa dinyatakan sebagai ahli waris utama keluarga Wiratama. Kabar itu seketika menyebar ke seluruh kota, menghiasi halaman depan surat kabar dan layar berita malam. Sementara itu, Lisa hanya bisa menunduk di kursi rodanya. Hatinya penuh guncangan. Dari seorang gadis lumpuh miskin desa, kini seluruh dunia menatapnya. Namun ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Hari itu desa kembali gaduh. Jalan tanah yang biasa sepi kini dipenuhi warga yang berdiri di pinggir, menunggu. Dari kejauhan, suara mesin mobil mewah terdengar mendekat. Anak-anak berlari, berteriak, "Lisa pulang! Lisa pulang!" 2 mobil hitam berhenti di depan rumah kayu sederhana itu. Pintu terbuka, Yuda turun lebih dulu, lalu membantu Lisa yang masih duduk di kursi roda. Ia tampak anggun dalam balutan gamis putih sederhana. Wajahnya bersinar meski tanpa riasan tebal. Semua mata tertuju padanya. Desa yang dulu menertawakannya kini berdiri terpaku. Ada yang terharu, ada yang menyesal, ada pula yang menatap dengan iri. Benarkah dia pewaris Wiratama Group? Bisik seorang bapak. Ya Allah, gadis yang dulu kita hina ternyata lebih mulia dari kita semua. Sahut yang lain. Wajahnya menunduk malu. Lisa hanya menunduk, senyumnya tipis. Ia menyapa mereka dengan suara lembut. Assalamualaikum. Suaranya sederhana, namun cukup membuat banyak orang menitikkan air mata. Mereka sadar, gadis lumpuh yang dulu sering jadi bahan ejekan kini berdiri sebagai seseorang yang terhormat. Di rumah kecil itu, ibunya Lisa menunggu dengan mata berkaca-kaca. Ketika Lisa masuk, ia langsung memeluk anaknya erat. Nak, aku bangga padamu. Tapi aku juga takut. Dunia ini keras. Kau harus kuat, Lisa terisak, memeluk ibunya lebih erat. Aku tidak akan sanggup tanpa doa dan restumu, Bu. Namun tidak semua menyambut dengan tulus. Dari kejauhan, ada tatapan lain yang menyimpan iri. Beberapa orang desa yang dulu meremehkan Lisa, kini bergumam sinis. Baru kaya karena warisan. Lihat saja, pasti nanti sombong Lisa mendengar bisikan itu. Tapi ia memilih diam. Hatinya sadar, semakin tinggi ia berdiri, semakin banyak pula mata yang ingin menjatuhkannya. Sementara itu, Ibu Yuda juga hadir. Tidak seperti dulu, ia tidak datang dengan kepala tegak. Kini ia berjalan tertatih, wajahnya sayu, matanya sembab. Ia mendekati Lisa perlahan, lalu jatuh berlutut di depan semua orang. Lisa, suaranya bergetar,
Aku sudah mempermalukanmu, menendangmu, menghina darah dagingku sendiri. Aku mohon maaf. Aku tidak pantas jadi ibumu orang-orang terperangah. Seorang perempuan kaya, sombong, kini berlutut di tanah desa, menangis di hadapan menantu yang dulu ia benci. Suasana mendadak hening, hanya terdengar suara isak tangisnya. Lisa menunduk, air matanya jatuh deras. Ia meraih tangan ibu mertuanya dengan gemetar. Bu, aku bukan siapa-siapa tanpa izin Allah. Jika aku memaafkan ibu, itu karena aku tak ingin membawa dendam. Aku hanya ingin kita hidup damai. Kata-kata itu membuat banyak warga meneteskan air mata. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa besar hati seorang Lisa. Namun di balik pelukan dan permintaan maaf itu, Lisa tahu badai belum sepenuhnya reda. Kehidupannya kini bukan lagi miliknya sendiri. Ia menjadi sorotan, bukan hanya di desa, tapi juga di dunia luar. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Lisa menatap kalung emas peninggalan kakeknya. Ya Allah, Engkau telah membalikkan keadaanku. Lindungi aku dari iri dan dengki manusia. Dan kuatkan aku untuk menjalani amanah ini. Air matanya jatuh, bercampur dengan doa yang menggetarkan hati. Hari itu, balai desa dipenuhi orang. Kepala desa mengadakan pertemuan besar untuk memberi pengumuman resmi. Kursi-kursi kayu tersusun rapi, warga duduk berdesakan, sebagian berdiri di luar jendela hanya untuk melihat. Suasana tegang, semua mata menunggu sosok yang kini jadi pusat perhatian. Pintu terbuka. Yuda mendorong kursi roda Lisa masuk ke ruangan. Lisa mengenakan kebaya sederhana warna biru muda, rambutnya disanggul rapi. Meski tubuhnya masih duduk di kursi roda, wibawa terpancar jelas dari sorot matanya. Warga langsung berdiri, sebagian menundukkan kepala. Kepala desa membuka suara. Hari ini kita semua berkumpul untuk mendengar kebenaran yang selama ini jadi buah bibir. Nyonya Lisa adalah cucu almarhum Tuan Wiratama, pemilik Wiratama Group. Ia adalah pewaris tunggal perusahaan besar yang namanya dikenal di seluruh negeri Sorak terkejut pecah. Beberapa warga menutup mulut, ada yang terisak menahan sesal. Ya Allah, benar ternyata, bisik seorang ibu. Kita sudah menghina anak ini bertahun-tahun. Lisa menunduk sejenak, menahan air mata. Lalu ia angkat wajahnya, suaranya tenang namun bergetar. Bapak, ibu, saudara semua. Benar aku adalah cucu dari keluarga Wiratama. Tapi aku tidak pernah mencari kemuliaan dunia. Dari kecil aku hidup dalam kekurangan. Aku tahu rasanya lapar, tahu rasanya dipandang rendah. Dan aku belajar bahwa harga diri bukan dari harta, melainkan dari hati yang sabar. Air mata menetes dari pipi banyak orang yang mendengar. Beberapa warga yang dulu sering mengejek Lisa, kini bersembunyi di balik punggung orang lain, menunduk malu. Lisa melanjutkan, matanya menatap penuh kelembutan. Aku tidak ingin dendam. Aku tidak ingin membalas hinaan dengan kebencian. Aku hanya ingin kita saling menghormati. Jika Allah berkehendak membalikkan nasibku, itu bukan karena aku lebih mulia dari kalian. Tapi agar kalian tahu, jangan pernah merendahkan siapapun, sekecil apapun mereka di mata kita. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar isak tangis. Di sudut ruangan, Ibu Yuda berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya terus jatuh. Wajahnya penuh sesal. Ia melangkah maju, lalu bersujud di depan semua orang. Aku yang paling berdosa. Aku hina menantuku sendiri. Aku menendangnya di pelaminan. Aku mohon ampun darimu, Lisa. Ampuni ibu mertuamu yang buta hati ini. Lisa terisak, tangannya gemetar memegang kursi rodanya. Ia menatap Yuda, lalu perlahan berkata, Bu, aku sudah memaafkan. Semoga Allah juga mengampuni kita semua. Teriakan takbir menggema di balai desa. Warga bersorak haru. Sebagian berlari memeluk Lisa, sebagian menyalami Yuda. Suasana berubah menjadi lautan air mata dan doa. Sejak hari itu, kehidupan Lisa tidak pernah sama. Ia memang pewaris sah keluarga besar, tapi di mata warga desa,
ia lebih dari itu. Simbol ketabahan, kesabaran, dan pengingat bahwa roda kehidupan selalu berputar. Dan bagi Ibu Yuda, hari itu menjadi titik balik. Penyesalan yang membakar hatinya perlahan berubah menjadi tekad untuk menebus kesalahannya dengan merawat menantu yang dulu ia benci, kini ia cintai. Lisa menatap langit sore yang keemasan, hatinya bergetar. Ya Allah, Engkau yang membalikkan keadaan. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jika hari ini Engkau muliakan aku, maka jadikan aku tetap rendah hati di hadapan-Mu. Di balik kursi rodanya, Lisa tersenyum. Senyum yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi senyum kemenangan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi